Baiklah para putra dan juga para santri, dalam hal ini keluarga besar Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma untuk wilayah Jakarta Timur, Majelis Taklim Hawariyin Jati, semoga ditetapkan kepada kita semua yakni kersa kuasa Allah, yang tentunya dalam hal kemudahan kita untuk mencapai segala maksud dan tujuan. Semoga pula ditetapkan segala kemudahan untuk kita dalam hal meraih rahmat dan kebarokahnya Allah. Semoga pula ditetapkan kepada kita kemudahan yakni jalan keselamatan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dalam hal ini para putra semuanya saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para putra semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan maknai lebih dalam yakni tentang hal puasa wajib yang di dalamnya termaktub yaitu puasa Ramadan. Kita akan cari tahu hakikat puasa dan juga termasuk hakikat puasa di bulan Ramadan. Dalam hal pemaknaan awal bisa kita ambil Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyam, ditetapkan untukmu, ya, diwajibkan untukmu, difardukan untukmu, ditetapkan untukmu asyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba, seperti halnya sudah ditetapkan, ya, sudah diwajibkan, sudah difardukan, sudah diperintahkan alal ladzina min qablikum, yaitu kepada orang-orang sebelum engkau atau sebelum kita. La'alakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Secara tekstual tidak bisa ditawar, kita yakin ya bahwa dengan berpuasa menjadikan diri tatakun. Ya, bener ya. Kita cek dalam hal kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita berpuasa? Apakah untuk bertakwa ataukah untuk meraih keberuntungan? Ya, nggak usah bohong ke diri sendiri deh. Puasa Senin Kemismu buat apa? Ya, puasa sunnahmu buat apa? Puasa hari lahir, hari naasmu buat apa? Nah, sekalipun ada iming-iming di situ puasa Rojab, puasa Asyura ataupun puasa Arafah, apakah puasanya itu adalah untuk menjadikanmu tatakun ataukah untuk pahala dibebaskan dari api neraka ataukah nanti akan dapat kebaikan sekian tahun? Apakah itu bukan keberuntungan? Jadi bagaimana nih dengan tekstual la'alakum tatakun? Kenapa tidak la'alakum tuflihun? Salah tuflihun dong, ya, agar engkau beruntung. Faktanya kan seperti itu. Berpuasa Senin Kemis, puasa sunnah, biar laris, biar disayang, ya kan? Tuh, biar diterima, komplit tuh. Intinya kan minta keberuntungan. Tapi ternyata perintah di Al-Quran bahwa dengan asyam engkau berpuasa, la'alakum tatakun, untuk menjadikan dirimu bertakwa. Ini nih, kalau ada sedikit pusing berarti ngaji asli, ya.
Ya iya. Pemaknaannya apa sih takwa? Konon katanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar lah intinya secara perbuatannya. Kita melaksanakan yang ma'ruf ya dan mencegah yang munkar. Oke lah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, sama konsepnya. Kita tahu nggak mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah? Kok tiba-tiba Anda dengan gagah beraninya takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya? Tahu nggak apa yang diperintahkan oleh Allah? Dan yang dilarang oleh Allah tahu nggak? Jangan sok tahu, kan begitu urusannya. Satu-satunya modal mengetahui arif arofa ma'rifat ya dalam hal perintah ini larangannya itu satu-satunya jalan tiada lain ngaji. Tanpa ngaji nggak mungkin bisa Anda. Apakah dengan berpuasa menjadikanmu tahu ini perintah ini larangan? Sedangkan sementara kau puasa nggak jedog di rumah, ya puasa kejar target terus buat dagang, ya puasa di pabrik, ya kan? Yang dicari bukan hilal bulan tapi hilal THR, atau hilal Syawal, bukan kan? Hilal THR, hilal THR sudah nampak. Tuh ada THR sudah di tangan katanya, tulisannya doang. Ya. Yang namanya ini begini konsepnya nih. Ini Al-Quran gak bakal salah. Ya, Al-Quran gak bakal salah. Nah, ini maksudnya kita meluruskan nih. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan yang kita perbuat nih sinkron enggak nih? Al-Quran memerintahkan dengan berpuasa kita bertakwa. Tapi kenyataannya kita pengen beruntung. Makanya tadi diganti aja tatakunnya menjadi tuflihun. Ya, tuflihun tuh. Ya, atau kalau nama orangnya Falah berarti ya Nur Falah misalkan, cahaya keberuntungan misalkan. Nah, dalam hal memaknai, apakah dengan berpuasa lantas kita tahu ini perintah, ini larangan, ini batasan perintah, ini batasan larangan. Di antara larangan dan perintah nggak mungkin bercampur, ada batasannya. Apa dengan berpuasa kita mengetahui? Enggak juga kok. Ya, satu-satunya cara adalah dengan belajar. Belajar keagamaannya mutlak di majelis. Bahasa Arabnya berarti madrasah. Ya, kalau majelis kumpulannya. Lah kita kan boro-boro bermajelis, boro-boro bermadrasah. Ya, sibuk nyari duit sambil berpuasa. Lah tiba-tiba jadi pribadi tatakun gitu. Dari mana modalnya? Nah, ini pemaknaannya nih. Tapi di ayat lain juga disebutkan keterangannya, ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh. Bertakwalah kamu kepada Allah agar engkau beruntung. Nah, itu loh. Jadi, jangan ngejar puasa sunnah agar beruntung, jangan ngejar puasa wajib, puasa najar agar beruntung, tapi agar bertakwa. Nanti dari ketakwaan itulah yang nantinya akan jadi keberuntungan bagi diri, menjadi pribadi yang beruntung. Ya, bahkan di Al-Baqarah 185 diakhiri wala alakum taskurun, menjadi pribadi yang bersyukur. Karena apa? Bertakwa sudah, alhasil takwa kita menjadi beruntung. Beruntung ngapain lagi kalau bukan alhamdulillah bersyukur? Ya, Quran nggak bakal salah, agama nggak bakal salah. Yang salah lu. Lu yang mana? Lu yang kemarin, lu yang dulu. Beda dengan lu yang sekarang, kan begitu. Dulu nggak ngaji aja. Ya. Orang mau ngaji aja ya. Yang penting ngaji aja, ngerti nggak ngerti urusannya belakangan. Yang penting ngaji dulu. Begitu. Daripada nggak ngaji, mana ada kesempatan ngerti. Ya. Ngaji aja dulu yang penting. Nah, dalam hal pemaknaan secara puasa, ya, bahwa di sini dimaknai dengan kutiba alaikum, ya kutiba, tidak farodo, ya tidak wajibu, ya, tapi menggunakan kata kutiba, kitab, suatu ketetapan. Ketetapan apa? Pengkitaban apa? Atau bab apa nih? Dalam hal pemaknaan berarti ada aturan main tersendiri tentang hal puasa. Contoh, apabila kita maknai
dalam hal kita diperintahkan puasa wajib. Ya. Puasa wajib yang kita ketahui bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi melibatkan banyak puasa yang wajib. Di antaranya, ya, yakni berpuasa yang dikarenakan engkau melanggar sumpah. Ya. Dimaknai di Al-Maidah 89. Apabila engkau, ya, bersumpah, sumpah yang disengaja kemudian engkau langgar. Sumpah yang disengaja yang bagaimana? Yakni yang dimaknai adalah aqadtumul aiman, di mana engkau dalam bersumpah itu ada akadnya. Jelas ada akadnya, akad jual beli, akad nikah, ya, akad apa tuh namanya tuh? Ya, akad cerai apa, pokoknya jelas perjanjiannya. Ya, akad. Nah, itu berarti sumpah beneran tuh. Atau akad yang disertai dengan halaf. Ya, halaf tuh berarti halaf liful bilah. Ya, bersumpah dengan atas nama Allah. Demi Allah, yakin, gitu loh. Beneran, gua serius. Gua mau nikahin lu, gua mau bahagiain lu kan gitu. Beb, kayak pisan gitu tuh. Udah sumpah demi Allah. Ya, nah itu udah kategori sumpah yang disengaja. Ya, misalkan aku pinjam duit, nanti minggu depan deh gua bayar. Janji ya, janji demi apa? Demi Allah. Ntar gua kan dapat bonus dari bos. Ntar gua kasihin ke lu buat bayar lu. Siap ya, awas ya kalau bohong. Enggak, masa nggak percaya sama temen, sama saudara, sama adik sendiri, abang sendiri, kan monyong ya. Ya, yang namanya pinjam harus manis kan. Nggak mungkin kalau nggak minjem gua kapruk nih, pakai botol nih, pakai tahu nih, kan enggak. Kapruk pakai tahu. Tahu Sumedang. Iya. Ya. Alhasil siap, oke salaman ya, awas nih, gitu kan. Nah, ternyata pada waktunya pembayaran meleset. Ya. Sedangkan si A minjem ke si B nih, janji mau bayar demi Allah. Nah, si B dituntut nih sama anak istrinya, nanti ya minggu depan nunggu si A bayar. Nanti kalau bayar, nanti tak beliin mobil-mobilan, kan begitu. Tak beliin pensil alis sekalian 2. Kan seneng tuh si istri tuh. Janji ya, janji. Nggak tahu dari si A meleset. Ya kan? Si B nih yang dimarah-marahin lagi sama anak bini nih. Ya, bapak gimana sih? Bapak gimana sih? Wah, kurang ajar si A. Kan begitu. Akhirnya kan si B nih, ya kan nyentak. Sabar coba, mak. Sabar coba, bocah. Kan begitu. Yang salah si A yang disentak bini. Ya, harusnya kalau berani sentak si A tuh sono. Kan begitu. Kenapa lu berani ke anak bini? Yang salah siapa? Si A kan. Nah, ada aturan sendiri nih. Ya, apabila engkau melanggar sumpah yang disengaja dengan sengaja dilanggar, ya lu sumpahnya sengaja dan sengaja dilanggar. Karena apa? Ya pas jadwal Anda tidak menunaikan. Ya kan terkendala. Ya nggak punya duit, ada kebutuhan lain. Oh tidak bisa, tidak bisa. Anda sudah bersumpah di situ, sudah berjanji. Selayaknya dipersiapkan. Begitu caranya, cara menjalani sumpah atau janji. Nah, apabila engkau melanggar sumpah yang disengaja dengan cara sengaja untuk dilanggar, maka kewajibanmu adalah memberi makan 10 fakir miskin. Tuh. Ya. Kalau ternyata minggu depan meleset lagi, udah 2 kali tuh. Kurang ajar si A. Ya kan? Naik hukumannya. Ya, memberi 10 setel baju kepada si itu fakir miskin. Jika sampai janji berikutnya meleset lagi, aturan mainnya apa? Menurut Al-Maidah 89, bebaskan seorang budak. Berapa harganya? Murah kok. Ya. Murah budak itu. Ya. Tanya aja budak letik, budak bawang, budak beleguk, budak bangor. Enggak ada sekarang ujang. Kesimpulannya ujang semua gitu ya. Kesimpulannya ujang semua. Ya. Sayyidina Utsman itu ngebebasin Bilal, ya. Itu murah. Cuman
120 ekor unta jantan sama 80 kuda terbaik. Murah ya? Nah, itu syaratnya tuh. Ya. Ini kenapa Allah men-setting seperti ini? Karena jika engkau berleha-leha, hare-hare, ya menyepelekan tentang hal perkara sumpah janji yang sudah ada akad, ada ikrar, ada saksi, ada tulisan, ada pernyataan, ada materai, gitu loh. Ya, bukan lu aja yang kerugian si B, ya, tapi tuh lihat anak istri. Kan begitu, belum lagi si anaknya ngejanjiin sama temen, ntar gua mau dibeliin mobilan, ntar kamu pinjem ya, nanti main bareng ya di sini ya. Nggak jadi, nangis marah-marah, koyokin do kan, panjang ceritanya tuh. Si istrinya juga udah tahu pensil alisnya buat kondangan, ya kan jadi weh nggak ada alisnya nih, ya pakai weh pensil anak yang sekolah tuh, pret, keringat luntur semua, ya jadi masalah kan, ya. Dasar laki gua, laki geblek tuh kan. Padahal yang geblek si A tuh. Tuh, jadi ada jaga, ada antisipasi dalam hal Anda merawat, menjaga sumpah atau janji. Perintahnya pun yakni hafadzu aimanikum, maka jagalah sumpah-sumpahmu. Ya kan? Nah, dari sekian banyak nih, yakni pertama memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan baju kepada mereka. Si 10 fakir miskin itu masing-masing sesetel. Ya. Jika itu Anda rasa enteng sanggup, maka tuh ada hal lain yang ketiga, tuh, bebaskan seorang budak. Ya. Kemudian dikatakan famalam yajid, apabila engkau tidak sanggup sama sekali. Karena di sini menggunakan kata lam, bukannya la, tapi lam. Berarti ini Anda tidak menyanggupi ketiganya. Ya, boro-boro mau ngasih fakir miskin, orang ini bayar aja nunggak. Boro-boro mau ngasih 10 baju ke fakir miskin, nunggak juga. Boro-boro ngebebasin budak, ya, budak gede, budak baong, ya kan? Buat cicilan aja kagak ada. Nah, ada konsekuensinya tuh. Ya, famalam yajid, jika engkau tidak mampu terhadap itu semuanya, ya, fasyamu salasi ayyam. Berpuasalah kamu 3 hari. Jadi Anda ingkar janji telat bayar, waduh, kalau bank kena denda tuh. Iya, kena denda, sama ini juga kena denda. Dendamu puasa 3 hari. Minggu depan janji, demi Allah minggu depan deh, meleset lagi. Ya kan, nggak bisa lagi nih 3 perkara, maka puasa 3 hari. Terus seperti itu. Ya, biar lu kapok, jangan macam-macam gitu loh maksudnya. Nah, di sini pemaknaannya betapa dengan puasa hanya 3 hari mampu menggantikan, memerdekakan seorang budak, ya, mampu mengganti 10 baju untuk fakir miskin, mampu mengganti memberi makan kepada 10 fakir miskin. Hanya puasa 3 hari. Lah ini nih, kenali ketakwaannya, apa perintahnya, apa larangannya. Perintahnya bersumpah silakan. Dalam hal berjanji harus ada akad, harus ada pernyataan, ada ikrar, ya, ada saksi. Kan begitu. Larangannya jangan macam-macam, jangan main-main. Tuh. Aturannya kan seperti itu. Tahu perintah, tahu larangan, siap. Nanti kalau nunggak, nanti kena 10% ya. Siap, tanda tangan. Gaya banget tuh. Ya, waktu ketemu Abang Jago tuh. Ya, Abang Jago, BNI, Mandiri, BCA gitu tuh, Abang Jago tuh. Ya, Jago ngasih pinjem. Ya, Jago eksekusi. Nggak bayar, ambil. Ya, leasing gitu kan. Tuh, mampu mengganti. Ya. Nah, itu keutamaan puasa. Hendaklah kita menjaga sumpah-sumpah kita. Kita kenal batasan perintah, batasan larangan. Benar. Takwa tuh terjadi ketika kita sedang menempuh perintah, ya, dengan diharapkan oleh Allah tidak nyenggol kepada larangan. Ternyata yang namanya manusia kan pasti ada hilap, ada lupa, ada keblenger, ada linglung. Tuh, nyenggol nih ke larangan. Ya kan? Nah, kena dosa tuh.
Ya, karena aturan mainnya ya ayyuhalladzina amanu, engkau sebagai pribadi yang beriman, ketika nyenggol ke larangan, nyenggol ke dosa, Anda nggak dihukumi kafir. Itu hebatnya. Ya, coba kalau perintahnya ya ayyuhan nas, ya beda lagi tulisannya tuh. Ya, tapi ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba kalau ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, semua manusia, ntar dulu manusia yang mana? Tuh. Ketika kita sedang beriman, lantas kita melaksanakan ketaatan, mungkin ada linglung, ada sedikit oleng, nyenggol kepada larangan nih, ya maksiat dikit deh, kan begitu, nggak kena dosa tuh, ya karena apa? Orang beriman mah pasti dia istighfar, pasti dia kembali kepada perintah lagi. Nah konsekuensinya, ketika ini perintah dijalankan, ini larangan kita senggol, kan ini ada batas yang tidak bisa bercampur. Masa perintah dengan larangan bercampur? Ya kan? Nggak mungkin. Ada batasan. Batasan perintah, batasan larangan. Nah, batasan masing-masingnya disebut had. Ya, semua batasan ya namanya berarti jamak hudud. Nah, perkaranya adalah tentang hal ketakwaan, hukum hudud yang harus ditegakkan, hududullah. Tuh. Maka nggak salah ketika diperintahkan puasa la'alakum tatakun, nggak salah. Agar kita tahu nih perintahnya ini, larangannya ini. Lu nyenggol larangan, ikuti perintahnya, bayar denda atau melaksanakan kafarat berupa bayaran, tebusan atau puasa. Paham ya? Ini baru masalah janji. Bagaimana dengan modal gede? Ya, tanya haji itu. Ya. Terdapat fidyah, terdapat kafarat bagi orang-orang yang berhaji. Ya. Contoh misalkan hal yang pertama berarti haji iwan. Haji kiron. Ya. Haji kiron. Tuh. Dimaknai kiron berarti kiron korin. Korin berarti kornun berarti bersama bareng. Ya, nempel. Berarti engkau ibadah haji plus umroh dalam satu waktu, niatnya sekaligus, niat gua atau niat saya haji dan umroh di waktu yang bersamaan. Boleh banget, silahkan. Ya, tapi orang Indonesia nggak ngadopsi seperti itu. Biasanya enggak. Ya, kalau itu dilaksanakan haruslah kena denda dam. Ya, kena hukuman dam sebutnya. Ya, dimaknai dengan dia di situ kena denda, yaitu menyembelih kurban yang mudah didapat. Ya, yang mudah didapat. Emang di sini nyari kambing gampang? Lah di Arab, garbu gampang, kan begitu? Iya. Kalau kita datangnya kloter pertama, kalau datangnya kloter terakhir, kloter belakangan, kambingnya udah habis yang kecil-kecil, yang gedenya udah habis. Kurban yang mudah didapat tinggal ontak tuh. Jadi gimana urusannya? Beli ontak lu. Sana murah kok. 40 juta paling. Ya. Iya. Kalau dam biasa kan 3,5 juta paling ya. Iya, 3,5 juta paling kambing. Lah nggak ada nih, kalau ada ontak 40 juta. Ya udah 1/7-nya aja, boleh, tenang aja. Islam nggak memberatkan. Ya, 1/7-nya aja, berarti berapa tuh? Ya jatuhnya maju mundurnya segitu juga. Ya 1,5 juta lah gitu kan, maju mundur. Awar deh. Nah, terus misalkan dalam hal haji tadi kiron, haji jenis lainnya tamatu, ya haji senang-senang. Berhaji dengan berumroh itu dilaksanakan masing-masing, tapi dalam waktu yang bersamaan di musim haji, gitu loh. Jadi berangkat nih orang Indonesia nih, ya kan? Itu kan belum saatnya berhaji. Mereka umroh dulu terus keluar sampai akhirnya masuk, ya batasan ihram, ya mikot kan begitu, ya pakai baju ihram tuh, mulai berhaji dia. Nah itu gimana? Boleh. Syaratnya bagaimana? Bayar denda juga di situ, kena penalti di situ. Karena apa? Lu umroh belum haji. Aturan mainnya lu haji dulu baru umroh. Aturannya seperti itu. Ya, haji itu ibaratnya diundang oleh Allah untuk bertamu. Allah yang manggil nama haji itu. Kalau umroh lu main,
Lah lu belum kenal blok tiba-tiba main, lu siapa? Paham? Nah orang Indonesia kebanyakan nih tamatu, ya umroh dulu baru haji, ya kena dam 3,5 juta, ya. 3,5 dikali sekian juta orang, wah hebat banget panitia tuh. Ya makanya dagang B aja sana. Laku pasti. Iya. Nah itu. Kemudian ada lagi jenis yang ketiga yaitu haji ifrad. Ya, ifrad berarti mufrad, berarti tunggal. Haji yang dilaksanakannya ya haji umroh di waktu yang berbeda. Ya, niatnya masing-masing. Misalkan haji musim haji jelas, umrohnya bulan Rajab misalkan. Nah, itu ifrad namanya. Ya. Nah, dalam hal memaknai hal tersebut, kita kan udah ongkos jauh, ya, ongkos gede, jarak jauh, capek dan segala macam. Tiba-tiba nyampe di sana, misalkan punten amit-amit ada kerusuhan atau ada wabah, sehingga kita haji gagal. Waduh, gimana urusannya? Nggak mungkin dong pulang ke tanah air, gua hajinya gagal. Kenapa? Ada keributan, ada perang, ada virus, ya, atau gara-gara gua sakit jadi gagal hajinya. Apa seperti itu? Agama Islam nggak seperti itu. Ada had, ada hudud tersendiri di situ. Ya. Bagi yang terkendala dalam hal penyempurnaan ibadah haji dan umroh, nah, dipersilahkan apakah karena sakit, apa karena terkepung, maka sembelilah kurban yang dari dapat. Nah, aturan mainnya beli kurban, ya. Kan nggak langsung kita ambil geret-geret, enggak tuh. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Ya. Kambing atau sapi ataupun onta yang kita beli dikasih tanda, ya. Jadi dari yang namanya hewan kurban atau hewan sembelihan, sebutlah al-an'am di situ, ya, atau hadyu menjadi qolaid karena sudah di-stempel, sudah ciri, ya, punyanya Ujang nomor 0001 misalkan. Qolaid. Iya, namanya qolaid, yang ditandai, yang diikat, yang dicangcang atau yang dikasih ciri. Qolaid tuh. Nah, janganlah engkau mencukur rambutmu sebelum hewan sembelihanmu sampai ke Baitul Atiq, ya, sampai ke tempat penyembelihan. Jangan bercukur, perintahnya, ya. Nah, ada kalanya dalam hal berhaji, ya, amit-amit gitu kan, ya, sakit, ya, puyeng, migrain, ketombean, rambut rontok, segala macam yang mengharuskan potong rambut. Aturan mainnya nggak boleh tuh, secara perintah nggak boleh, tapi secara kenyataannya kita melanggar dikarenakan ada sakit misalkan, atau terkepung tadi ada masalah, ya, kita terpaksa tuh dalam hal memotong rambut, terpaksalah motong cukur rambut lah daripada saya mati, atau daripada kelenger, sekali kelenger Anda kan 2 bulan, ya semaput pingsan sekali 2 bulan repot. Nah, oke, potong rambut, kena tuh, kena dam lagi tuh. Ya, kena denda lagi, kurban lagi, 1 ekor lagi. Tuh. Paham ya? No. Jika itu semuanya tidak bisa engkau penuhi, udah buat ongkos aja mahal, ya kan? Buat bekal mahal, apalagi buat denda-denda seperti itu nggak cukup. Buat selamatan di rumah juga empot-empotan sampai pinjam-pinjam ke Abang Jago. Ya. Lantas bagaimana konsekuensinya? Jika itu semua denda atau kurban tersebut tidak engkau sanggupi, maka berpuasalah 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Itu model kesempurnaan. Luar biasa kan? Luar biasa kan puasa kan? Jadi puasa yang Anda ketahui selama ini tuh nggak sehebat yang diterangkan kan? Bahwa puasa itu mampu mengganti tuh hewan kurban, ya, hewan apa namanya, mampu mengganti dam, mampu mengganti diat, mampu mengganti kafarat. Ya, padahal puasanya sendiri dimaknai kafarat. Jadi jajaran kafarat, jajaran menutupi kekafiran, menutupi dosa kesalahan, namanya kafarat, dimaknai dengan menebus biar engkau tetap ada dalam ketakwaan lagi. Ya, lantas bagaimana dengan hal kita melaksanakan dosa yang gede? Di antaranya adalah membunuh. Ya,
Jika engkau membunuh dengan cara brutal, membunuh dengan direncanakan, dengan disengaja, ya tetap engkau juga kena hukuman. Dimaknai adalah hukuman kisos, lunya dibunuh lagi. Jadi impas. Ya, akan tetapi apabila orang yang beriman, nah ini ada ketentuannya lagi nih. Ya, ada ketentuannya lagi. Apabila orang yang beriman, dia membunuh orang yang beriman lainnya, jika satu kampung atau orang terdekat, ya maka dia kena kafarat, yaitu berupa denda, ya bebaskan seorang budak yang beriman. Setelah itu siapin denda sebagai bentuk tebusan, sebagai bentuk hadiah, sebagai bentuk ganti rugi kepada keluarga yang orangnya sudah engkau bunuh. Ya, murah kok, 80 ekor unta aja kok. Ya, itu yang biasa. Jika yang kau bunuh ini orang yang beriman, yang pengangguran, itu loh, yang nggak punya kerjaan, yang belum punya bini, belum punya anak, 80 ekor unta. Tapi kalau yang kau bunuh orang berimannya, dia orang yang cerdas, berpotensi, berilmu, punya anak bini, punya keluarga, punya tanggung jawab besar, lu bunuh, nggak ada lain, kisos, lu nya lagi babi bunuh. Karena apa? Sudah jelas-jelas merugikan, nggak bisa tebus. Jadi hati-hati. Islam sangat menghargai nyawa dan juga perkembangbiakan manusia. Ya, nggak main bunuh eksekusi aja. Ya. Apabila engkau orang beriman membunuh orang yang beriman lain, ya dari kalangan musuh atau negeri musuh, negeri tetangga, kan begitu. Sebetulnya orang musuh orang mana sih? Musuh Indonesia, punya musuh nggak Indonesia? Nggak ada ya. Berarti negeri siluman deh. Nggak ada siluman beriman. Ya. Maka aturan mainnya jika itu terjadi ada ya. Aturan mainnya engkau cukup memerdekakan seorang budak. Nggak usah denda. Ya. Terima kasih. Ya, negara terima kasih. Ya. Anda udah membunuh musuh gitu kan. Paling resikonya nanti musuh nggak terima nyerang. Tuh. Apabila engkau beriman dan membunuh orang yang beriman dari golongan orang-orang yang ada perjanjian damai, negeri tetangga misalkan, ya negara sebelah, kan ada perjanjian damai itu, nggak akan saling menyerang segala macam tuh, ya. Maka ketentuannya apa? Hal yang pertama, siapin denda, serahkan ke sana. Tadi tuh enteng minimal 80 ekor unta kok, ya. Dan setelah itu bebaskan seorang budak yang beriman. Nggak mungkin dong, berat dong, ya kan? Jika itu semua tidak kau lakukan, famalam yajid, nah maka perintahnya adalah famalam yajid fasyamu sahroini mutatabi'aini, berpuasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Ya kelas berat yang udah membunuh, yang dibunuh orang beriman lagi. Jadi gimana urusannya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kapan waktunya? Ya, apabila dimaknai secara hilal. Hilal itu adalah mawaqitu linnasi wal haj, petunjuk waktu bagi manusia dan haji. Ya, maka aturan mainnya ketika engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut, lihat hilal dulu. Ya. Kapan nih? Bisa 2 bulan berturut-turut. Jika dimaknai dengan tadi membunuh 2 bulan berturut-turut, ya, juga dimaknai engkau menjihar istri. Ya, menjihar istri itu berarti menzohirkan istri. Ya, zohir itu bermakna badan, zohir juga bermakna punggung. Jadi ketika engkau menjadikan istrimu sebagai tulang punggungmu, nah hati-hati lu kena kafarat di situ. Ya, istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung, bukan tulang kepala untuk diajak berpikir, bukan tulang kaki, tulang tangan untuk diajak bekerja. Ya, tulang rusuk, lu sayangin tuh bini. Ya, tenang perempuan, gua bela, tenang. Ya, paling gua diamuk di rumah nanti. Apa iya kan begitu? Masa faktanya, buktinya, oh yang tahu ya ibu negara ya. Jadi
Tuh. Itu kena juga tuh puasa 2 bulan berturut-turut, termasuk engkau berjima di siang hari di bulan Ramadan. Ya, kena juga tuh bebaskan seorang budak, ya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika itu tidak sanggup, maka beri makan kepada 60 orang miskin. Wah, gampang itu mah, gampang ya? Gampang raimu, enak-enak aja. Secara akal biasa memang gampang, tapi secara ahli fikih ini membingungkan. Ya, 2 bulan berturut-turut dengan konsekuensi kalau itu nggak sanggup, lu kasih makan 60 fakir miskin. Logikanya berarti 2 bulan berturut-turut harus berisi jumlah hari 60. Bulan mana yang isi 30, selanjutnya 30 hari lagi? Bulan secara sistem periodik, bulan Komariah 30, 29, 30, 29, 30, 29, terus seperti itu. Anda diperintahkan 2 bulan berturut-turut dengan ketentuan kalau mau diganti 60 fakir miskin lu kasih makan di situ. Berarti 60 hari itu 2 bulan itu isinya. Maka dicarilah bulan, yakni satu-satunya ada pada Zulhijjah. Itu pun di tahun Ha, di tahun Dal, di tahun Jim akhir. Tuh. Zulhijjah yang biasa 29 hari atau dimaknai dengan basitah, ya, pada tahun Ha, Dal, Jim akhir itu kehabisan 30 hari. Gara-gara menjihad istri, menyepelekan istri, meninggalkan istri sekian bulan, tiba-tiba lu pulang pengen nyampur gitu, pengen nafkahin batin, oh nggak bisa, ada ketentuannya. Ya, bebaskan seorang budak, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalaupun tidak maka ngasih makan tuh. Ya, kapan waktunya? Nanti nyari tahun Hijriah. Maka jadi maknai hilal itu adalah hiya mawaqitul linnasi wal haj, petunjuk waktu bagi manusia beribadah, ya, dan juga haji. Ini nggak sembarangan kalender Hijriah itu, ya, bukan hanya sekedar angka-angka doang begini, ya, ada makna tersendiri dalam rumusan. Tuh, dengan dengan kafarat puasa bisa mengganti dosa, bisa menutupi pembunuhan, ya, bisa mengganti diat berupa denda dan juga membebaskan budak. Kita tahu perintah tuh dan kita tahu larangan. Ketika kita nyenggol ke larangan, apa nih perintah selanjutnya? Kembali, tapi nggak langsung, harus melangkahi dulu had, sistem tilang pengadilannya. Tuh. Baru Anda tetap lagi menjadi pribadi yang beriman lagi, karena awalnya ya ayyuhalladzina amanu, kau beriman. Ya, nyenggol sedikit, cemen lah, tobat, bayar kena denda, hukum had dipakai, puasa 3 hari kok cuma bohong sedikit. Ya, tenang bos, kelar bos, pasti bos, minggu depan bos. Ya, minggu depan, Pak, minggu depan nanti pindah proyek ke situ, anak buah saya udah selesai di sananya. Ternyata nggak kelar, kan monyong tuh, ngamuk si bos tuh. Karena si bos juga dimarahin kan sama bos yang baru, sama majikan yang baru kan. Katanya minggu ini mau mulai proyek, anak buah proyek yang kemarin belum kelar, bego-bego, kan? Kerugian semua jadinya tuh. Nah, itu ada hudud di situ bermain. Ya, engkau akan kembali kepada keimanan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, statusnya ada di situ. Oh iya, gua salah, gua sadar diri ini, memperbaiki diri, begitu. Sehingga tidak akan lagi berbuat kesalahan. Nah, itu namanya takwa. Tatakun engkau tuh di situ. Ya, yang nantinya jika sudah tahu seluk-beluknya, maka engkau akan menjadi seorang yang beruntung. Dari beruntung itulah engkau akan bersyukur. Paham ya? Lantas bagaimana urusannya? Ya, urusan aja lah. Ya. Urusan apa masalah? Bagaimana urusannya atau masalahnya dengan puasa Ramadan? Kafarat apa nih Ramadan? Yang kita tahu Ramadan kan ikut umum. Ya, ikut pemerintah apa ikut apa sih? Padahal kemarin-kemarin kita apa lu? Apa dia?
benci pemerintah kan. Wah, pemerintah kurang ajar, dolim, togut, apa itu? Wah, masa ada disamain dengan suara anjing? Emang apa masalahnya dengan suara anjing? Yang najis bukan suaranya anjing mah. Iya kan? Iya. Kenapa jadi masalah? Enggak. Tapi mendadak Ramadan, Syawal, pro pemerintah, tenang, nunggu pemerintah. Kita ikut pemerintah. Nah, lu kalau mau benci sekalian 100%. Ya jangan angin-anginan, ngebenci pemerintah hanya karena nggak cocok, giliran cocok berteman aja sama pemerintah, ntar nunggu pengumuman pemerintah. Apa kata Menteri Agama? Lah kemarin lu menghujat Menteri Agama nyong. Hati-hati di situ. Ada orang beriman nggak? Ya beriman sih. Jadi gimana urusannya? Nah, kembali ke ketaatan. Kena denda Anda di situ. Dendanya mana? Nggak ada. Nggak ada dendanya. Ya di Al-Quran nggak tersurat, di hadis nggak tersurat. Jadi gimana urusannya? Tentang hal puasa Ramadan. Udah nungguin. Santai, mikir dulu. Tenang aja. Ya. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa yang namanya bulan Ramadan, ya. Alladzi unzila di situ, ya. Fil Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mana nih? Ya, secara pemahaman luas, ya, Al-Qur'an terbagi dua, Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah berisi tentang akidah, tentang keesaan Allah. Kan begitu, turun 17 Ramadan di Gua Hiro, diawali dengan Iqra. Lantas menjadi jawaban tersendiri oleh Rasulullah Muhammad dan diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, menjadi awalan semua surat terkecuali Al-Bara'ah atau At-Taubah. Nah, untuk Madaniyah itu juga turun 17 Ramadan ketika perang Badar, ketika dua pasukan bertemu. Tuh, itu momentum-momentumnya tuh. Sehingga secara tafsirnya pun dimaknai bulan Ramadan turun merupakan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sah, boleh. Ya, kita tahu nih, maksudnya tahu dalilnya, tahu asbabun nuzulnya. Ya. Permasalahannya di sini adalah unzila fil Qur'an hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Orang yang tidak beragama Islam manusia bukan. Orang Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi manusia bukan. Manusia yang berhak untuk menerima turunnya Al-Qur'an adalah semua manusia, tapi yang mengkaji, yang mendalami, yang melaksanakan, yang membuktikan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman mana? Orang yang ngaji. Di sini tidak tertera unzila fihil Qur'anu hudal lil mu'minin, tidak, tapi hudal linnas. Ini mengandung informasi elu beriman, elu ngaji. Benar? Ya, sudah disampaikan belum hasil pengajianmu kepada manusia? Bahwa anjing yang haram itu adalah liurnya, bukan suaranya. Sampaikan kalau benar. Ya, seharam-haramnya anjing, najisnya anjing masih bisa dicuci. Ya. Ya kan? Tapi lihat haram ludahnya tetangga atau mertua mungkin yang brengsek, mungkin nggak ada ya. Tuh. Ada obatnya. Emang bisa mulut tetangga dicuci dengan 7 kali air, 1 kali tanah? Bisa, Ang. Pas dengan tanah yang terakhir aja ya belepotan nantinya. Lu main pikirnya kalap sendiri lu. Ya. Pokoknya dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah, tapi jangan terakhir tanahnya. Cuci pakai air, kena jilat anjing, gitu, aduh. Ya kan, air 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 7-nya lupa tanah, kotor. Ya, tuh. Sudahkah engkau menyampaikan hasil pengajian kepada manusia? Dimaknai umum. Sebutlah mertua yang nggak ikut ngaji, atau orang tua yang belum ikut ngaji, atau tetangga atau anak istri barangkali yang berhalangan ikut ngaji. Sampaikan. Tadi semalam ngajinya perihal puasa. Nah, ya, tentang hal puasa wajib. Jadi puasa fidyah, puasa kafarat, puasa denda. Jadi yang serius ya puasanya.
Begitu. Urusan dia paham ataupun tidak, ikut nurut atau tidak, itu bukan urusan lu. Urusan kita, urusan lu nyampein. Urusan dia ngerti paham pinter, urusan Allah ngasih hidayah enggak ke dia. Begitu caranya. Syiar kita agama, sampaikan hukum. Ya. Hudalinas. Pertanyaannya udah belum disampaikannya hasil pengajian? Enggak ya, dipendam sendiri ya? Belum ya? Belum berani apa belum pede? Oh, belum berani, belum pede. Belum bisa nyampeinnya. Ya. Kemudian wabayinatim minal huda. Nah, ini nih penjelasan tentang hal hudalinas wabayinatim minal huda nih. Ya, yakni petunjuk bagi manusia dan terdapat penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Kita bisa jelas dengan petunjuk dikarenakan ada yang menjelaskan itu petunjuk. Hal lainnya, ketika kita menjalankan petunjuk, di situ sudah pasti ditemukan penjelasan. Contoh misalkan, ya, ada orang mengatakan petunjuknya kalau mau nyari duit, ya, itu ke Kulon. Kalau mau nyari ilmu ke Wetan katanya. Oh, Kulon berarti Jakarta ya? Iya, Jakarta tuh duitnya gampang kan begitu. Tapi ibu kota itu kejam katanya. Petunjuknya seperti itu. Apa iya? Apa iya? Kan baru dapat huda petunjuk kan? Akhirnya dijalani dari Kuningan, ini nyebrang kan begitu. Iya kan? Ternyata iya sih gampang. Iya sih, oh biar nggak kejam, biar nggak dijahatin, harus baik begini. Akhirnya dia petunjuk tadi itu dia paham. Nah itu yang dimaksud dengan wabayinati minal udah ada penjelasan dari itu petunjuk. Makanya petunjuk jangan disimpan, petunjuk mah dijalani, diperbuat. Tuh pertanyaannya, sudah berapa petunjuk yang sampai kepadamu dan belum engkau jalani? Itu pertanyaannya tuh. Ngaji sebulan 2 kali. Ya oke sih, misalkan 5 ayat yang saya sampaikan, 5 petunjuk. Lah tiap malam minggu. Misal 5 ayat juga. Berarti sebulan berapa tuh? 6 ya. 6 kali 5, 30. 30 ayat, 30 petunjuk sebulan tuh. Yang kau jalani berapa petunjuk? Kata perintahnya, petunjuknya nggak boleh bohong. Ah, kepepet bohong aja kan monyong tuh. Ya kan? Nggak boleh beralasan untuk bela diri. Ya, ternyata maksa beralasan bela diri, kena juga tuh. Paham? Nah, sampai akhirnya wal furqon, dan menjadi pembeda mana hak, mana batil. Yo jelas, hak batil mah pasti berbeda kan? Sama aja dengan merah dengan kuning. Nggak mungkin kuning dibilang merah, merah dibilang kuning. Kecuali oleng. Lah kita kan nggak oleng, karena kita berpetunjuk, jelas. Ya, nah ini pemaknanya furqon, mana hak, mana batil. Jika sampai dibedakan dua golongan, golongan hak, golongan batil, jelas. Ya, golongan hak berarti yang menggunakan petunjuk Allah, kita orang Islam. Mereka yang batil, yang bukan Islam, yang maksudnya orang yang tidak menggunakan petunjuk Allah, dia hidup semaunya nih. Beda kan? Cirinya kita sholat dia enggak, kita puasa dia enggak, kita Idul Fitri dia enggak, kan begitu. Kita ke masjid dia kemana? Pos Kamling kali. Ya, kita Jumahan dia ke rumah pelakor kali ya, terserah. Gitu ya. Beda pokoknya. Paham ya? Nah, permasalahannya ini konteksnya ya ayyuhaladina amanu tattaqun tuflihun tashkurun, termasuk juga selalu Ramadan tentang hal petunjuk. Kaitannya dengan petunjuk Islam juga. Engkau Islam, dia Islam. Ya, dia di rumah aja, dia dagang terus, ya, enggak ngaji-ngaji. Engkau rajin dagang, rajin usaha, engkau ngaji. Tuh, ya. Dia tukang bohong, lu tukang bohong. Furqonnya mana? Mending gua, kata dia, kagak ngaji bohong juga. Lah lu udah sering ngaji, punya guru, lu yang bohong. Dia ngaji lagi, nggak furqon kan? Nggak ada beda kan? Ya, lu ngaji kok masih tetap rajin darmaji sih? Gak ada 5 ngaku siji. Ya, maksud dia nyolong.
Ya, kayak si Ono tuh yang nggak ngaji yang nggak ngaji yang sholatnya nggak bisa tuh pas dia nyolong. Jadi furqonnya mana? Lu Islam dia Islam, lu bermajelis dia kagak, tapi kelakuan sama. Engkau ngaji taat, dia nggak ngaji tapi taat juga. Furqonnya mana? Tingkatkan furqonnya bahwa lu ngerti bisa untuk menasihati. Paham ya? Tuh tentang hal bulan Ramadan, momentumnya tuh kapan lagi tuh ketika bertemu dengan bulan Ramadan, apa-apa yang tidak kita ketahui segera cari tahu. Tuh kata tukangnya, iya harus cari tahu. Kalau perintahnya cari tahu, jangan harus dapat tahu. Mana tahunya? Ya. Sampai kepada pemaknaan ya. Faman sahida minkumus syahra falyasum. Apabila engkau bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan tersebut, ya, falyasum, maka berpuasalah. Aturan mainnya tuh. Jadi dengan segala ketentuannya tadi, konsekuensinya tadi, petunjuk atau hudalinas, wa bainati minal huda, jelasin. Furqon, engkau harus beda. Tiap hari harus ada peningkatan, tambah beda. Kata bini kan begitu. Kemarin orang ini dia bohong, sekarang alhamdulillah ngaku terus kalau bohong, walaupun tetap nggak bisa ngilangin bohong. Ya lumayan, dulu mah bohong nggak pernah ngaku. Ada peningkatan kan? Nah ningkat lagi tuh bulan berikutnya tuh, nggak pernah bohong, gitu kan? Nah, berhenti bohongnya, terus berhenti ngibulnya. Ada peningkatan. Yang paham bener biasanya istri, orang keluarga. Ih bapak beda. Ya, bapak udah berubah. Alhamdulillah, cuman peliknya nggak hilang-hilang. Wah, biasanya begitu. Nuntutnya lebih biasanya. Ya nggak masalah. Emang istri ke siapa nuntutnya? Ya ke suaminya. Masa ke suami orang? Enak aja. Ya, minta beli mobil, beli motor, helikopter ke suaminya. Ya wajar suaminya. Masa ke suami orang? Ya, nanti suaminya urusannya. Ke abang jago, begitu. Bang jago top up. Ya, apabila engkau hadir di negeri tempat tinggalmu dan menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Ini Allah sudah konsekuensi, sudah ringan banget nih. Coba kalau perintahnya apabila paman syahidah minkumus syahra falyuzakat tuhu, misalkan berjakatlah engkau. Ditetapkan misalkan di dalam fikihnya sehari ditingkatkan dari mulai 100.000, berarti sehari ke 30 3 juta. Ya, apabila harus sedekah seikhlasnya, tetap aja kan modal juga kan. Tuh. Berbuat baik misalkan, tetap aja perlu modal berbuat baik. Dengan berpuasa kan kita nggak perlu modal. Tanya Pak Rikin. Ya, apakah dengan berpuasa, besok puasa Ramadan, ya kan harus beli sendal baru dulu. Sebab kalau berpuasa sendalnya jelek nggak sah. Emang ada aturan begitu? Nggak ada. Nggak ngeluarin modal puasa mah. Baju ngurangin modal. Iya, biasanya ngopi pagi ya. Nggak jadi. Biasanya pagi-pagi beli tahu nggak jadi tuh. Tuh. Biasanya ngopi tahu. Ya faktanya seperti itu. Untuk berpuasa nggak perlu beli sendal baru, nggak perlu beli baju baru, nggak perlu beli motor baru, nggak perlu. Tinggal berpuasa tanpa modal tuh. Ini Allah sudah hebat kayak apa nih untuk kita ngasih kehebatan, ngasih keringanan, ya ngasih rukso kemudahan, menghilangkan kesukaran. Timbang ketemu sama bulan puasa, momentum turunnya Quran, puasa aja lo tinggal. Ya. Permasalahannya, ya, yang selanjutnya adalah tentang hal qada. Wa man kana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. No. Ini jangan sampai kita mengadopsi ahli rukhsah. Ya. Banyak orang yang diperintahkan untuk puasa, dia ngambilnya rukhsahnya, ahli rukhsah. Dengan alasan sibuk, kejar target bulan puasa, ngumpulin duit buat mudik, buat saweran. Puasa nantinya nggak kerja, nantinya nggak kuat, nantinya dah gampang dikodo aja. 30 hari puasa bolong semua. Dengan alasan kejar target katanya. Yang konveksian, yang meremaan, yang jualan es kan begitu. Kejar target semua tuh.
bela-belain nggak puasa, gampang dikodok, gampang dikodok. Itu namanya engkau ahli ruksoh. Ya, gampang tinggal hari ini nggak puasa ngasih fakir miskin 1 porsi, cil, ahli ruksoh namanya. Aturan mainnya, ya masuk puasa ketemu hilal, engkau terawih, niat di situ, kemudian sahur, kemudian puasa. Ketika puasa oleng nih, waduh, kayaknya gua kalau telat makan mati nih bakalnya nih. Ya, dan terbukti tuh selangkah nabrak tembok jedor gitu kan. Selangkah lagi ada motor lewat ditabrak. Waduh. Ya, nah berarti Anda sudah payah di situ tuh. Maka silahkan makan. Aturan mainnya puasa dulu. Ya, pemangkana maridon. Kalau lagi puasa sakit, buka. Sakit apa aja terserah, sakit kepala kejedot kan begitu. Kejedot cuma jahitannya 12. Ya kalau timbang kejedot doang, lah sakit nggak apa, aduh gua sakit kepala, kejedot, aduh pengen mie ayam, aduh pengen es kelapa muda. Ya. Udah pernah ngerasain ya Om Tadi ini. Om Tadi udah ngerasain. Ya itulah, kadang serius-seriusnya orang tauhid ngaji tetap aja lucu ya. Padahal ini serius yo, ampun ini. Ya. Ya. Saking pentingnya puasa Ramadan dan dimaknai juga di Al-Baqarah 85. Di Al-Baqarah 84 juga tentang hal ruksoh di situ kan, tentang hal puasa wajib. Jadi semua puasa wajib ada ruksohnya, boleh diganti, boleh dikodok. Ya, itu menandakan bahwa puasa wajib itu penting. Termasuk puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan penting. Saking pentingnya apabila ada batal maka dikodok. Jadi bukan main-main yang namanya ibadah, namanya soal apa? Puasa Ramadan atau puasa fardu itu bukan main-main. Ya, sekalipun engkau terkendala ada masalah, oke nggak puasa nggak apa-apa, kodok. Ya, atau kena denda sekaligus. Ya, kena fidyah. Ya, dan selanjutnya di kalimat berikutnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kemudahan kepadamu. Jadi kemudahan yang ada pada kita itu atas kersa kuasa Allah. Ya, wala yuridu bikumul usra. Hilangnya kesukaran pada diri kita itu atas kersa kuasa Allah yang sudah menghilangkan kesukaran. Sekalipun sudah tumerak, nempel, ditetapkan pada kita kemudahan, lu jangan nganggap mudah. Cil puasa, tenang aja, ada kodok, ya ilaha illallah. Tenang aja, ya kan, di sini capek, segala macam, udah pulang kampung aja mudik kan gua saparin, ya minum es di mobil. Lagumu tuh zaman itu tuh. Zaman sekarang udah nggak boleh, udah tahu itu enak aja, hati-hati loh. Ya. Nah selanjutnya segala yang suka sudah dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah, maka yang terjadi ya apapun jangan pernah dianggap sukar, mudah semuanya. Yang sukar itu kalau dipikirkan, dihayalkan, nggak bisa. Praktekan, ya tanya nih tukang, sering nyolong nggak? Sering kan, ukuran nggak pas, udah colong aja lah. Kan dengan dipraktekkan kan bisa nyolong. Masa dipikirkan bisa nyolong? Ya enggak, jangan pelangap pelongo. Sering kan nyolong meteran? Nggak, iya. Makanya diperbuat begitu, biar jelas. Iya, ya karena gua juga sama begitu. Waktu jadi tukang ya sama, nyolong meteran, ya nyolong takaran semen, nyolong apa aja komplit lah. Banyakan, kurangin. Iya. Yang bagus-bagus katanya, monyong. Nanti mang yang bagus ya siap bos. Jangan bagus lah, kelamaan kata. Oh kan brengsek tuh. Ya, nggak apa-apa. Kata dia kompak, jangan bilang ke bos. Oh kan. Nah yang di komplek kan bos soalnya. Bos, gimana sih? Kabur kan begitu. Gua kena dendam nih Pak Kadit. Iya. Sama Mas Parikin nih. Sampai akhirnya wali tukmilul idata, dan sempurnakanlah bilangan. Ya. Diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan. Bilangan yang mana?
ayat ini Al-Baqarah 185 diawali dengan syahrul Ramadan. Harus disempurnakan, dikamilkan. Yang namanya bulan waja'alahu ziyadatan wa nuqsanan. Ya, keadaannya ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangkan. Yang ditambahkan menjadi kamil, genap, sempurna. Yang berkurang atau yang nakis dimaknai bulan 29. Nah, sedangkan bulan kamil berisi 30 hari, maka Ramadan mutlak 30 hari. Adapun bulan yang lain 29 ya, kemudian hilal tidak terlihat disempurnakan, terserah. Tapi untuk bulan Ramadan ditetapkan sudah 30 hari. Lo kok bisa maksa seperti itu? Bodoh amat. Apa kata gua kan begitu. Ini maksudnya apa kata kader Hijriyah? Oh, maksudnya seperti itu? Unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terdapat petunjuk untuk kita yang beriman, untuk kita menyampaikan kepada segenap manusia, berikan penjelasan dari itu semua petunjuk dan sampai kepada pembeda. Kan begitu aturannya. Ya, akankah kita menyampaikan hanya 1 juz? Akankah kita hanya menyampaikan 29 juz? Harus komplit 30 juz. Itu baru sempurna namanya. Engkau menguasai Quran 30 juz, ya, menyampaikan amanat isi pesan di situ kepada manusia atau pada linnas, maka engkau menjadi pribadi yang sempurna dalam hal memberikan penjelasan karena komplit. Ya, paham nggak nih? Paham kan? Kenapa para sahabat membentuk Quran 30 juz? Agar dalam 1 hari Ramadan itu 1 juz. Selesaikan tuh dengan bertaraweh. Taraweh yang benar yang berapa rakaat? 11, 13, 21, 23, 40, 45, 60, 80 rakaat barangkali ada. Berapa rakaat pun taraweh. Ya, asal selesai dalam bacaan 1 juz semalam. Baru Anda bisa berhujah. Gua yang benar. Walaupun hanya 13 rakaat, tapi selesai 1 juz. Daripada ono 21, ono 23. Ono cuman sekali salam misalkan. Cepat di sana mah enak. Ya, Al-Fatihah 1 kali napas. Ya, terakhirnya apa? Kulhu lagi, kulhu lagi, kulhu lagi. Cepat. Dianggapnya benar gitu. Entah. Patokan yang sehari 1 juz selesai dibaca. Baru itu terakhir benar. Wah, ya di sana di Arab, Istiqlal, masjid-masjid jami gede misalkan. Ya, imamnya juga kampungan mah nggak bakal bisa. Paling juga lulusan LC. Ya kan? Ya lulusan LC, lulusan Ciamis, Cirebon. Ya. Oh. Celebes nggak ada Brebes tuh, nggak bisa. Celebes. Cuningan bisa Cuningan tuh, lulusan Cuningan. Ya, bahasa Inggris kan Kuningan, C tuh kan. Iya benar. Bahasa Inggris dan Cuningan. Lo cali, oh nggak bisa lo cali. Lu mana itu? Ya. Ya paling enggak LC Losari Cirebon gitu maksudnya. Elep. Nah, dalam hal pemaknaan ya, jumlah hari dalam bulan Ramadan 30 hari semakna dengan 30 juz. Dimaknai juga wali tukmilul idata adalah ketika engkau dalam hal berpuasa Ramadan ada bolong seminggu, maka lengkapi itu seminggu tambalnya, kodoknya nanti waktunya. Ya kan? Nah, engkau batal seminggu Ramadan, ya kan? Maka di bulan lain, ya tetapkan olehmu di kalender nih seminggu. Ada tanggal 1 sampai tanggal 7A, seminggu. Kan begitu? Siap, gua mau kodok puasa kemarin. 1 hari puasa, 2 hari puasa kan begitu, 3 hari sakit. Paksa-paksa berhasil, alhamdulillah. Hari keempat kelenger oleng tuh. Wah, udah batal akhirnya kan? Nah, hari kelima masih sakit, hari ke-6 masih sakit, hari ke-7 aduh pemulihan lah, kan begitu. Berarti seminggu yang kau janjikan itu hanya baru dapat 3 Anda. Begitu nama cara mengkodo. Itu bagian daripada nazar. Gua berniat mau kodo Ramadan 7 hari karena gua bolong lillahi ta'ala. Siap 7 hari. Udah puasa sumpah, puasa nazar di situ. Ya, terkendala nggak masalah, tapi kalau dilanggar, wah kayaknya hari ini nggak bisa puasa deh. Ada temen mau pulang kampung,
Ya, biasanya ngajak makan seafood. Datang tiba-tiba, buka puasa, bisa ngajak, kena denda lo puasa 3 hari. Seafood. Iya. Tuh. Jadi selain kodo Ramadan 3 hari, 7 hari, karena engkau melanggar sumpah dengan cara sengaja, kena dam juga, kena hudud di situ 3 hari, 10 hari. Jangan macam-macam dengan sumpah, dengan janji, dengan nazar. Maka di hari berikut di waktu lain sisa 4 hari tentukan 4 hari tanggal ini sampai ke tanggal ini 4 hari lu puasa di situ. Syukur-syukur gol. Kalau enggak gol, maka kesempatan lain. Begitu caranya. Jadi boleh nggak kalau misalkan bulan ini satu, bulan ini satu, bulan ini satu, terserah. Ya. Di antara yang terserah, ambil yang terbaiknya. Apa yang terbaiknya? Jangan bolong. Bisa? Loh kan? Ya. Bukan gara-gara seafood lapar, gara-gara ada yang nawarin makan seafood gratis, itu dia permasalahannya. Kalau untuk beli pikir-pikir dulu. Ya. Sebab kalau untuk beli seafood nanti pertimbangannya es kelapa mudanya kebeli nggak nih? Ya, lontong tahunya kebeli nggak nih gitu kan? Tapi kalau ini gratis, wah bener. Yang ini bisa buat kelapa muda. Ya. Di kalimat berikutnya, ya, wali tukabirullaha ala ma hadakum wala alakum taskurun. Dan hendaklah engkau mengagungkan nama Allah atas petunjuk yang sudah sampai kepadamu agar engkau bersyukur. Gampang ya? Gampang sekali ngaji mah. Ya. Dan hendaklah engkau mengagungkan nama Allah atas petunjuk yang sudah sampai kepadamu. Pertanyaannya, sudah berapa petunjuk yang sampai kepadamu dan engkau tidak mengagungkan? Itu permasalahannya. Tadi udah dihitung kan? 5 kali ngaji, 6 kali ngaji ya. Sekali ngaji 5 ayat. Tuh, 30, 6 kali 5, 30 ya. 30 petunjuk tuh. Petunjuk, 30 petunjuk sudah sampai kepadamu. Sudahkah engkau jalankan? Sudah, Ang. Apakah semuanya? Setengahnya, Ang. Benar enggak? Ya lillahi ta'ala aja, Ang. Ketika lillahi ta'ala ngejalanin, ikhlas enggak? Setengahnya sih ikhlas. Ya, lantas bagaimana dengan keikhlasanmu? Ada enggak pengaruh di keluarga? Ya istri marah-marah mulu, Ang. Udah. Ya, jangan ngeles sama ahli fikih. Apalagi sama orang tauhid, apalagi sama no. Ya. Ya, paket sama buket. Buket. Ya. Ya. Ini nih. Jadi momentumnya apa? Sama. Keutamaan puasa itu sebagai ajang kafarat, sebagai ajang pelaksanaan hududullah. Ya, kita nggak diperintahkan untuk memerdekakan budak, nggak diperintahkan untuk membeli onta, untuk berkurban, untuk bersedekah, untuk memberi makan fakir miskin. Itu semua butuh modal. Allah memberikan konsekuensi teringan kepada kita. Puasa, cukup puasa 30 hari sempurna, pemaknaan sebagai 30 juz di situ yang dimaknai sebagai ajang kafaratmu ketika petunjuk sampai kepadamu dan engkau tidak melaksanakan itu petunjuk. Coba aja sok, kalau kita ibarat situasi seperti ini, Allah dengan makhluknya, misalkan majikan dengan anak buahnya. Tuh. Kata majikannya pasang kaca di sana. Siap. Nggak ada pasang-pasang juga. Nanti dulu ngopi dulu. Dikomplain tuh sama si tuan rumah. Ini kacanya ada yang dipasang. Udah saya bilangin, sudah dipasang. Dibel kan? Ajudannya kan? Dipasang belum? Iya, siap dipasang sekarang. Iya. Ntar dulu 1 batang tanggung. Kira-kira kesel nggak tuh? Kurang ajar, gue pecat juga. Lah, gua sendiri aja yang masang. Kan begitu. Lah ini kasusnya seperti ini nih. Nah ini Allah sudah bukain hidayah, sudah ngasih petunjuk, sudah ngasih penjelasan, udah ngasih pintu hidayah kepadamu. Tinggal diperbuat, tidak engkau perbuat, kan sama kesel. Ini bukan Allah yang tukang nyesel ya. Ibarat. Tuh ibarat ini. Untung aja Pak Bayu satu yang nggak bisa tuh, manyun. Coba kalau cemburu manyun, nggak bisa. Ya, dia beruntung punya ketua nggak bisa manyun.
Cirinya nggak bisa siul. Bisa siul nggak? Potong gaji. Tuh. Jadi akankah kita seperti kemarin-kemarin main-main dengan bulan puasa, main-main dengan Ramadan, main-main dengan puasa Ramadan? Oke, dulu kemarin main-main, nggak masalah. Sebelum kita tahu maknanya untuk apa puasa 30 hari Ramadan. Sekarang kita udah tahu itu sebagai ajang kafarat kita terhadap segala petunjuk yang tidak kita jalankan, padahal petunjuk sudah sampai kepada diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan, sudah pakai peredam agar ajab tidak turun kepadamu. Ya. Sampai mendapat final nantinya untuk mencari Lailatul Qadar, kejar tuh Lailatul Qadar. Jika engkau mendapatkan, apa yang terjadi? 1000 bulan kebaikan kan? 1000 bulan berarti berapa tahun? 84 tahun. Lah kita umur berapa nih? Sebutlah umur yang 64, 50. Ya balik 20. Udah 40 tahun tuh. Dapat Lailatul Qadar. 40 kali 80 berapa? Berapa? 4 kali 8. 320. Anda baru hidup 60 tahun, 50 tahun lah, 60 tahun, tapi sudah punya pahala 370, 380, 320 tahun. Tuh, pahala dari Lailatul Qadar. Luar biasa. Mau main-main, mau bercanda-bercandaan, hanya gara-gara mudik terus buka puasa gitu di tenda biru gitu. Maksudmu apa? Bagi orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu perintah, maka jangan pernah ngaku bertakwa. Mereka yang ngambil rukhsah, ahli rukhsah, tenang aja, perjalanan, safarin, mudik, buka puasa, ahli rukhsah dia. Toh bertahan dari Jakarta ke Cirebon, apa susahnya sih? Bela-belain makan, bela-belain ngerokok di jalan, apa-apaan maksudnya? Ya, emangnya kita perjalanan malam hari ngerokok? Jangan, Cipal cuma 2 jam kok. Iya. Kil. Masa 2 jam aja tuh? Harus batal puasa, ntar dulu. Ya, jangan main-main lah. Karena kita sudah tahu hukumnya nih. Ya, kapan lagi nih ada pembebasan seperti ini nih? Tadi dimaknai itu masalah sumpah, masalah pembunuhan, masalah zihar, ya kan? Masalah apalagi berjima di bulan puasa di siang hari, itu pelanggaran besar itu. Ya, sampai akhirnya nih kita puasa di bulan Ramadan sebagai ajang kafarat kita. Selesaikan, tuntaskan, sempurnakan 30 hari. Orang mau 29 terserah. Kita punya fatwa tersendiri, yakni Ramadan 30 hari. Jadi ikut mana? Ikut pemerintah? Gak iya, kemarin marah-marah sama Menteri Agama. Ayo, sekarang mau ikut Menteri Agama? Nggak malu? Ya siapa, saya emang nggak marah-marah, CS itu mah. Ya, sama-sama hijau bajunya doang, jaketnya sama-sama hijau. Ya. Kita tetap menggunakan hitungan kita, asapon. Ya, hisab urfi asapon. Dimulai puasa hari Minggu tanggal 3 April. Nanti lebaran hari Selasa tanggal 3 Mei. Itu ada duanya. Patokan kita. Apabila pemerintah menentukan puasa 30 hari, kita ikut pemerintah. Tapi kalau pemerintah mengumumkan tidak 30 hari, kita nggak ikut. Ya. Itu patokannya. Dalam hal pemaknaan keutamaan tentang hal puasa, ini kenapa saya buka fikih baru? Saya anggap ini fikih baru karena saya belum mendapati ulama mana yang membahas ini. Maka saya bisa memaknai ini fikih baru. Fikihnya Haji Iwan, kita aja dah. Ya, fikihnya Wari Jati udah. Nah. Ya kalau fikih terlalu keren, udah fatwa aja, fatwa deh, fatwa. Ya, fatwa mah apa terserah kita. Orang lain gak setuju juga nggak masalah. Setuju nggak jadi pahala, nggak setuju pun nggak jadi dosa. Fatwa bebas. Fatwa MUI ngerokok dosa, bodoh baru fatwa. Apa urusannya? Baru fatwa kok.
Ya, belum sampai ke fikih-fikih acan, belum ke ijma qiyas, belum ke Quran hadis, masih jauh. Anggap ini fatwa kita. Ya. Dimaknai bahwa yang namanya puasa itu keutamanya luar biasa, ya. Dimaknai di hadis qudsi, ya, riwayat Syaikoni, Imam Nasai dan juga Imam Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, "Kullu amalin ibni adama lahu." Semua amal perbuatan anak cucu Adam lahu untuknya, untuk diri sendirinya. Ya, berbuat baik pasti akan mendapat berbuat baik. Menolong pasti akan mendapat pahala menolong, pasti akan mendapat pertolongan dari orang lain. Kan begitu timbal baliknya kan? Nah, illa siyama, terkecuali puasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu kata Allah untukku, kata Allah. Wa analladzi anzibi, dan aku sendiri secara pribadi akan ngasih pahala, yang ngasih bayaran. Allah sendiri. Karena apa? Yang tahu dosa perdosaanmu siapa? Apa yang sering-sering teriak-teriak kafir? Emang dia tahu kafir tingkatan bagaimana? Orang bersalah apa tidaknya? Ya, yang berhak menentukan orang fasik, kafir, murtad dan segala macam sampai kepada dosa kadarnya apa itu Allah. Dan satu-satunya hudud untuk hal tersebut yang paling mudah adalah puasa. Maka puasa untukku, kata Allah, untuk menebus dosa-dosamu, goblok. Begitu loh, kalau paham. Ya. Ini hanya perkara tidak melaksanakan petunjuk. Kena 30 hari puasa di bulan Ramadan. Yang kemudian wasiyamu junnatun, bahwa yang namanya puasa itu adalah perisai atau tameng. Dimaknai secara perisai tameng juga nada yang serupa terdapat di hadis qudsi riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Asyamu junatun, bahwa yang namanya puasa itu adalah perisai atau tameng. Untuk apa? Kan begitu. Dimaknai yastajinu bihal abdu minan nar, yang dengannya, dengan perisai tameng tersebut, orang yang beriman atau si abdi, si hamba, dia terhindar dari api neraka. Apa dengan berpuasa lantas terhindar dari api neraka? Kitanya yang terhindar dari api neraka, apa nerakanya yang menghindari kita? Ya. Ya maksudnya bersama lah, kita yang terhindar dari api neraka, nerakanya yang kita deketin menghindar. Kamu jangan kesini, ngapa-ngapain, ntar gua padam apa apinya, misalkan. Ya neraka-nerakaan maksudnya. Ya karena lu kan belangwir, dekat-dekat api ya takut apinya. Ya. Nah, dalam hal memaknai itu, maka jelas api neraka atau si nerakanya juga berikut dengan apinya, dengan azabnya itu bagi orang-orang pendosa. Ya. Bagi orang-orang pendosa yang bagaimana? Apakah semua pendosa itu dia bakal masuk neraka? Oh tidak. Sebab ada kesempatan tobat. Yang berdosanya orang yang beriman tidak sampai ke dosa. Karena apa? Dia keburu paham hudud, kembali tebus langsung kesalahan. Ya. Maka dia terbebas tuh. Yang neraka di dalamnya terdapat orang-orang pendosa adalah orang-orang yang dia berdosa dan dia betah dalam itu dosa. Terlalu nyaman dengan dosa, enak maksiat katanya. Ya, banyak temen, enak korupsi, duitnya banyak, itu monyong tuh. Dosa, tobat, bodoh. Mending maksiat, banyak temen, enakan katanya. Ya, nyari duit gampang, terlalu nyaman, nah maka neraka tuh. Ya kita orang beriman, yang apa-apa ada hudud, apa-apa ada istighfar segala macam. Ya Allah, saya mau ngicipin neraka, ya nggak bakal bisa. Enak aja. Semua orang Islam bakal masuk surga, tapi dicemplungin dulu ke neraka. Ya mungkin orang Islam yang nggak beriman kali. Ya KTP-nya doang kali. Yang beriman mah udah jelas-jelas nggak bakal nyentuh neraka ya. Ngapain juga ke neraka mau ngicipin? Mau tahu janji Allah benar bahwa neraka itu keras, kejam, panas gitu. Ya barangkali mau nyoba ya bilang ke Allah sana. Apa pengen tahu rasanya cyanida? Barangkali penasaran. Ya kalau ke neraka penasaran berarti ke cyanida penasaran dong. Mati enggak sih? Ya. Segala suatu pengetahuan itu cukup diyakini, nggak harus dilaksanakan. Ya, cukup iya aja. Selesai.
Selanjutnya jalani perbuatan yang baik-baiknya saja. Pemaknaan bahwa umat Islam itu sangat memuliakan bulan Ramadan, menganggap Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik, dimaknai dalam hadis Rasulullah, bukan hadis qudsi ya, tapi ini hadis. Ya, tingkatannya sama lah. Hadis qudsi mah firman Allah yang enggak tertera di Al-Qur'an. Ya, hadis berarti pemaknaan penjelasan Rasul. Ya, baik itu qudsi maupun Al-Qur'an, bukan dengan bahasa yang baru. Dimaknai ma'ata alal muslimina sahru khairul lahum mir Ramadan. Ya. Tidak ada bagi muslim yakni tentang hal bulan yang terbaik baginya. Ya. Tiada yang lebih baik dari Ramadan. Nih, ini kan yang kita lengah seperti ini. Kita hanya tahunya Ramadan bulan yang terbaik karena apa? Meremaan, ya kan, THR tuh si bos pasti ngasih 2 kali gaji tuh, ya gaji dia dan THR banyak kue kan begitu, walaupun penipuan pembuan isi ranginang gitu kan ya, danon isinya suuk kan begitu. Iya kotak kali biskuit isinya peyek gitu kan. Nah, banyak penipuan. Nah, dalam hal Ramadan, umat Islam ini tidak ada yang menganggap bulan maksudnya selain Ramadan yang baik, hanya Ramadan berdasarkan hadis ya Nabi nih, bahwa tidak ada bulan yang lebih baik dari Ramadan bagi kaum muslimin. Karena apa? Saatnya orang Islam, saatnya orang beriman ini fidyah kafarah, bayar denda dengan cara berpuasa ya terhadap salah, hilaf, teledor atau malas dalam hal mengagungkan petunjuk Allah. Makanya setelah selesai 30 hari ya, maka takbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menang kita, merdeka kita. Karena apa? Terbebas dari dosa. Kembali kita ke fitri, benar. Fitri dimaknai fatoro, oke makan pagi, sarapan lagi. Ya, karena fitri artinya makan. Ya. Iftar jama'i, iftar fitri juga. Artinya apa? Iftar jama'i. Buka puasa bersama. Iftar jama'i di Masjid Anu, buka puasa bersama ya, karena iftar sama fitri, fatoro. Ya, makan. Idul Fitri ya kembali makan pagi bareng-bareng. Karena Id hari raya, kudu bareng-bareng. Kita kembali kepada fitri, makan bareng lagi. Fitrahnya kita manusia. Fitrahnya manusia, kodratinya manusia, bangun tidur, sarapan. Terus seperti itu makan. Berarti ketika kita digembleng untuk berpuasa, tidak boleh makan, minum, jima di bulan di siang hari. Berarti status Anda sedang tidak jadi manusia. Lagi digolang jadi malaikat. Ketaatanmu lagi diukur di situ. Karena statusnya manusia Idul Fitri dengan kembali kepada fitrahnya, pagi-pagi ngopi. Saya cari pikirnya, gak ada yang seperti dia nerangin. Terpaksa gua terangin aja sekalian. Ya. Kemudian pemaknaannya tentang hal puasa dari hadis juga sama, hadis riwayat Bukhari. Ya, dari Sahal bin Sa'd. Idza dakhala Ramadana, apabila dakhala masuk Ramadan, apabila sudah masuk ke bulan Ramadan, ya, futihat, maka akan dibukakan abwabul, semua pintu-pintu jannah, surga. Hanya dengan Ramadan, pintu surga dibuka semua. Kemudian wa ghuliqat abwabul jahannam, semua pintu-pintu neraka ditutup. Hebat ya Ramadan ya. Allah yang hebat. Ya, kita jangan bertuhan ke Ramadan. Bertuhan ke Allah. Allah punya keutamaan Ramadan. Bangga kita, kan begitu. Terima konsekuensinya. Yang kemudian wasul silatis sayatin, dan semua setan-setan dibelenggu, diikat tangannya dibelenggu tuh, nggak kelihatan, yang kelihatan kakinya doang, orang-orang di warung makan tuh, warung siput. Ya, kan kakinya dibelenggu. Ya, udah jangan senyum-senyum ingat masa lalu, udah jangan. Ya, udah beda masanya. Sekarang udah ngaji. Awas kalau bulan puasa siang-siang masih ada ongkang-ongkang kaki di warung. Nah, berarti Pak Kanit kan begitu.
Udah. Enggak kok, bukan saya kok, disuruh kok Bang Ujang. Nah, udah pokoknya kompak, awas saja nih. Yang gitu ya. Ya. Kalau kita memaknainya apa karena datangnya bulan Ramadan terus dibuka surga, neraka tutup, setan dibelenggu. Yang faktanya di bulan Ramadan setan berkeliaran kok. Iya betul lagi. Iya, faktanya berkeliaran walaupun kakinya doang. Iya. Iya kan? Disuruh mengendalikan hawa nafsu. Dari pagi sabar, siang sabar, masuk asar ngumbar hawa nafsu, nyari tahu, nyari lontong kan begitu, nyari siput kan, ngabuburit. Untuk apa? Untuk nanti maghrib balas dendam, nafsu eta teh. Ya, sudah 25 hari, 28 hari menjelang puasa tawaf. Ramayana Mall, matahari, tawaf keliling. Tuh menang-menang 7 kali. Nyari apa? Diskonan kena. Astagfirullah, ya diskonan. Oh lila. Ya, jangan yang diskonan. Carinya biar cepet. Itu bagus, mahal, ambil cepet pulang gitu. Ini kan nyari yang murah, diskonan. Oh, yuk keliling. Iya. Apa itu bukan nafsu? Yang bagus biar nantinya dianggap sama tetangga. Harus couple cina. Harus anak istri apa? Harus sama seragaman cina katanya. Oh, ilaha illallah. Pakai batik, saya pakai batik. Ya kan? Apa itu bukan pinafsuun? Ya. Bukan nafsu. Nah, bagi suami pinafsuun, duit aing beak. Gitu. Iya. Iya. Yang merana ketika Idul Fitri kan orang tua. Selesai Idul Fitri nyengir kan, habis semua duitnya kan, sedih. Anak-anak yang bangga, bapak dapat banyak tuh, bapak dapat banyak. Ari dompet bapaknya, kosong. Fakta itu tuh. Ya. Jadi sudah bukan lagi saatnya kita main-main dengan puasa Ramadan. Saatnya kita serius dengan keniatan. Ketika datang bulan Ramadan, kita hadir di dalamnya maka berpuasa. Dengan berpuasa, sambil berpuasa kita istighfar. Di situ ingat masa lalu, petunjuk apa yang sudah sampai nggak sempat dilaksanakan. Ya, jangan melaksanakan petunjuk, cukup Anda ingat saja. Dengan sambil berpuasa itu lebur tersendiri. Makanya dimaknai leburan, lebaran, terus laburan kan? Lebaran berarti lebar. Udah. Iya, janji hutang untuk siap laksanakan untuk syiar. Ya, begitu kan? Menjalankan ini perintah. Telat, udah dengan puasa lebar semuanya. Lunas. Ya, dengan warna baru kan begitu, dengan model baru, cat baru, labur. Yang dilaburan lu merumah. Harusnya keadaan dirimu sudah warna baru, yang kemarin-kemarin udah usang, udah jelek loh. Ya, dilabur. Labur dengan kapur, bukan dengan merah, kuning, biru, ungu. Ya. Zaman dulu labur dengan kapur putih. Karena apa? Temboknya udah kuning. Setahun kuning, kena obat nyamuk. Dicat deh ku kapur teh. Ya, putih lagi tuh. Capek nyaran deh, naplak semua putihnya di sini. Ya, ngalamin gitu juga seperti itu. Ya, lebaran, leburan dan sebagainya. Bisa dipahami? Ya. Baiklah para putra semuanya, para santri, ya saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas bisa kita musyawarahkan setelah ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.